Well, hello, kembali bersama saya di channel Mengatur Uang. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan gambaran secara umum prosedur untuk mencairkan warisan atau mengklaim warisan. Jadi prosedur serah terimanya pada asuransi jiwa, pada properti, dan pada deposito. Baik, saya akan mulai dari prosedur klaim warisan pada asuransi jiwa. Ini yang paling simpel. Yang pertama, form klaim, surat kematian dari dokter dan rumah sakit. Itu sudah wajar ya, pasti diberikan. Lalu yang ketiga, surat keterangan meninggal dunia dari pamong praja. Kalau tiga hal ini sudah lengkap, tinggal disampaikan atau dibawa ke perusahaan asuransi jiwa. Lalu nanti si ahli waris tinggal membawa KTP. Nah, setelah ini semua diserahkan, biasanya proses pencairan itu kurang lebih 14 hari kerja. Sangat simpel bukan? Dan perusahaan asuransi jiwa itu tidak pernah bisa dan tidak mungkin memberikan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Sehingga nanti yang harus membawa atau menyerahkan adalah si ahli waris. Dan nanti juga dicairkannya lewat rekening si ahli waris. Simpel bukan? Jadi tidak mungkin ada sengketa dan ini sangat-sangat liquid. Lalu pada asuransi jiwa itu juga tidak ada potongan pajak. Jadi nggak perlu khawatir, nanti dana warisannya itu utuh, tidak ada potongan sama sekali. Selanjutnya bagaimana prosedur hukum untuk di bank? Ini saya ambil dari beberapa bank-bank yang saya kolek dan saya rangkum. Secara gambaran umumnya adalah prosedurnya seperti ini. Yang pertama, buku tabungan atau bilet deposito asli atas nama nasabah yang meninggal dunia itu harus asli ya. Lalu yang kedua, fotokopi surat kematian dari Disduk Capil yang telah dilegalisir lurah dan camat, ini wajib ada legalisirnya. Yang ketiga, surat keterangan ahli waris asli yang telah disahkan oleh lurah dan camat. Perlu diingat, ahli waris secara hukum perdata itu disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak sah. Bisa diperhatikan pada pasal 852 KUH Perdata. Lalu yang keempat, KTP nasabah yang telah meninggal dunia dan fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh lurah dan camat. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh lurah dan camat. Yang keenam, fotokopi KTP seluruh ahli waris yang telah dilegalisir oleh lurah dan camat. Jika diperlukan akan diminta masing-masing kakak ataupun akte lahirnya sebagai bukti bahwa adanya hubungan darah. Ini akan menjadi sangat berbelit bagi keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah. Dan yang pasti lagi-lagi semua ahli waris harus menandatangani, harus hadir, tidak boleh ada pengecualian. Lalu yang ketujuh, fotokopi surat nikah almarhum atau almarhumah, dan apabila telah bercerai maka fotokopi surat cerainya. Yang kedelapan, surat pernyataan ahli waris. Beberapa bank biasanya telah menyediakan formnya ini. Dan yang kesembilan, surat kuasa pencairan dana asli dari ahli waris kepada salah satu pihak waris yang telah disetujui. Ini juga hal penting yang harus diusahakan, karena sering sekali terjadi sengketa saat harus meminta tanda tangan atau persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak, dan tentunya ada pro dan kontra biasanya. Dan ini benar-benar semua ahli waris yang berhubungan darah harus menyetujui dan harus menandatangani semuanya. Nah, perlu diingat kembali bahwa pada saat dana warisan itu keluar dari deposito, maka akan dipotong pajak 20% dari bunganya. Kalau asuransi jiwa tidak ada potongan. Lalu yang ketiga, saya akan membandingkan dengan properti. Bagaimana dengan properti? Saya juga lagi-lagi ini gambaran secara umum yang saya kolek dari beberapa notaris-notaris dan pengalaman-pengalaman beberapa kenalan saya. Yang pertama itu membuat surat kematian pastinya. Yang kedua membuat surat keterangan waris. Surat ini akan menjadi rujukan untuk dilakukan balik nama ke seluruh ahli waris. Nah,
Seluruh ahli waris ini adalah yang disebabkan oleh perkawinan maupun perkawinan sah maupun tidak sah. Tidak boleh ada pengecualian satupun. Yang ketiga, membayar pajak hak atas tanah karena pewaris. Jadi BPHTB waris dan PBB tahun berjalan. Yang keempat, setelah sertifikat terdaftar ke seluruh ahli waris, perlu diingat, ahli waris ditimbulkan karena adanya perkawinan baik sah maupun tidak sah, dan adanya hubungan darah. Tidak boleh seorang pun yang tidak hadir atau tidak menyetujui. Nah, ini sering sekali terjadi sengketanya di sini. Lalu tahapan berikutnya, kalau sudah semuanya disetujui, semuanya sudah tanda tangan dan hadir, tahapan berikutnya membayar PPh atas peralihan nama dari beberapa ahli waris ke salah satu ahli waris dan membayar BPHTB atas bagian yang diperolehnya. Yang kelima, membuat akte pembagian hak bersama di PPAT. Selanjutnya yang terakhir, setelah semua prosedur di atas sudah dilengkapi, barulah melaksanakan balik nama ke hanya atas nama pemilik akhir. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa biaya yang terkandung adalah biaya balik nama, PPh 5% bagi penjual, dan BPHTB 5% bagi pembeli, dan juga pastinya jasa notaris. Well, semoga gambaran secara umum ini mengenai prosedur serah terima warisan dari ketiga hal, yaitu asuransi jiwa, properti, deposito ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Dapat kita lihat bahwa yang paling simpel, paling sederhana, tidak pakai biaya, tidak pakai ribet, itu adalah warisan yang cair melalui asuransi jiwa. Nah, bagi Anda sekalian yang mungkin belum memikirkan mengenai perencanaan warisan bagi keluarga yang kita cintai, mari mulai dari sekarang kita mengatur uang, merencanakan bagaimana kesejahteraan dan masa depan keluarga yang kita cintai.